Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana Sahara dari kelas SD IPPA NIM 21754 angkatan 2020. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas responsi mikrobiologi di mana disuruh menjelaskan 3 acara praktikum yang saya pahami dari 6 praktikum yang sudah dilaksanakan. Baiklah, acara pertama adalah sterilisasi dan pembuatan media. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proses sterilisasi pada alat dan bahan, serta mengetahui proses pembuatan medium. Salah satu bagian yang terpenting dalam mikrobiologi adalah pengetahuan tentang cara-cara mematikan, menyingkirkan, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan sterilisasi dan pembuatan medium. Sterilisasi itu sendiri adalah suatu pemusnahan mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun berbentuk spora. Mikroorganisme yang dimaksud yaitu seperti bakteri, virus, rickettsia maupun jamur. Sterilisasi dilakukan dengan cara memanfaatkan uap panas dari air yang dipanaskan menggunakan autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilisasikan berbagai macam alat maupun bahan yang akan digunakan dalam praktikum mikrobiologi dengan menggunakan uap air panas bertekanan. Prinsip kerja dari autoclave ini yaitu dengan menggunakan uap air panas untuk membunuh dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat ataupun bahan yang digunakan dalam praktikum atau percobaan. Medium atau media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran yang berisi nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikrobia yang menjadi padat dan tetap tembus pandang pada suhu inkubasi, yaitu suhu yang cocok bagi pertumbuhan mikrobia. Medium terbagi atas dua, yaitu medium padat atau MNA dan medium cair atau MNC. Bahan yang digunakan dalam pembuatan MNC atau media nutrien cair adalah ekstrak daging, aquades, pepton, dan larutan NaOH. Dan bahan yang digunakan dalam pembuatan MNA atau media nutrien agar adalah ekstrak daging, agar-agar, pepton, dan aquades. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari sterilisasi dan pembuatan media. Cara kerja yang pertama adalah sterilisasi. Langkah pertama adalah memasukkan air ke dalam autoclave sampai batas. Kemudian, alat-alat yang akan disterilisasi dicuci terlebih dahulu menggunakan air dan sabun. Setelah itu dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave, kemudian ditutup dan dipanaskan. Pada saat dipanaskan, katup uap dibuka untuk mengeluarkan uap udara yang ada dalam autoclave. Setelah air mendidih, katup uap ditutup untuk mencegah uap air keluar. Suhu yang digunakan dalam pemanasan menggunakan autoclave yaitu sekitar 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15-30 menit dengan tekanan 2 atm. Nah, selanjutnya adalah cara kerja dalam pembuatan medium. Pembuatan medium dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuatan MNC atau media nutrien cair dan pembuatan MNA atau media nutrien agar. Untuk membuat MNA, kita harus membuat MNC terlebih dahulu. Dalam membuat MNC, ditimbang terlebih dahulu ekstrak dagingnya dan pepton, kemudian dilarutkan dengan aquades 500 ml dan diaduk hingga homogen. Panaskan selama 5 menit, setelah dingin, kemudian dicek pH-nya sampai pH-nya 7,2. Bila larutan asam, tambahkan
larutan NaOH1N sedikit demi sedikit sampai larutan netral. Volume air yang berkurang pada saat pemanasan tadi ditambahkan sampai ke 500 ml. Setelah itu disaring menggunakan penyaring ataupun kapas. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml, kemudian disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit dengan tekanan yang sama yaitu 2 atm. Dalam pembuatan MNA, sisa MNC tadi ditambahkan 2% agar-agar, kemudian dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Kemudian dalam keadaan panas, larutan disaring, setelah itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Untuk MNA yang tegak dimasukkan sebanyak 10 ml dan untuk MNA yang miring dimasukkan sebanyak 5 ml. Nah, untuk kemiringan sendiri dilakukan sekitar 30 derajat. Setelah itu dipanaskan menggunakan autoclave selama kurang lebih 15 sampai 30 menit dengan suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan yang sama yaitu 2 atm. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam atau 2 hari. Kemudian diamati. Untuk acara yang kedua yaitu teknik isolasi bakteri dan pengecetan morfologi bakteri. Bakteri merupakan organisme yang mempunyai penyebaran terluas di alam. Hal tersebut dikarenakan bakteri mampu hidup dalam habitat apapun serta mampu mengeluarkan zat-zat tertentu yang dibutuhkannya untuk mempertahankan kelangsungan bagi dirinya. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui teknik ataupun cara isolasi bakteri, pengecetan bakteri, dan morfologi bakteri. Isolasi bakteri merupakan suatu proses mengambil bakteri dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh biakan yang murni. Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan suatu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Pada praktikum ini, isolasi dilakukan dengan cara goresan dan cara taburan. Tahap awal pada teknik isolasi bakteri adalah dengan membuat larutan MNA. Pada teknik isolasi dengan cara gores dilakukan dengan mengambil satu OC suspensi bahan yang mengandung bakteri secara aseptik, kemudian digores pada permukaan Petri dish. Setelah itu ditutup, kemudian diambil lagi satu larutan suspensi bakteri secara subjektif, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang mengandung MNA yang cair dan dikocok sampai homogen. Setelah itu dituang ke dalam Petri dish, kemudian inkubasi selama 48 jam secara terbalik pada suhu kamar. Pada teknik isolasi dengan cara taburan dilakukan dengan cara mengambil OC suspensi bakteri secara aseptik dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang mengandung larutan MNA yang cair lalu digojok sehingga homogen. Setelah itu dituang ke dalam Petri dish dan dibungkus, kemudian inkubasi selama 48 jam secara terbalik pada suhu kamar. Pewarnaan bakteri adalah salah satu teknik pewarnaan yang paling penting yang digunakan untuk membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Prinsip pewarnaan gram yaitu saat bakteri diwarnai dengan kristal violet, bakteri gram positif dan akan menyerap zat warna tersebut hingga berwarna ungu, sedangkan bakteri gram negatif akan melepas zat warna kristal violet setelah dicuci dengan alkohol dan akan menyerap zat warna terakhir yang diberikan yaitu safranin sehingga berwarna merah. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain MNA, bakteri BS, bakteri E. coli, cat Hooker's Crystal Violet sebagai gram A, larutan Mordan Logol, iodin, gram B, larutan pencuci atau alkohol, gram C, gram D, larutan cat, minyak imersi. Adapun alat yang digunakan antara lain tabung reaksi, pipet ukur, Erlenmeyer, gelas beker, Bunsen, cawat, pipet inkubator, kaca, objektif, mikroskop. Dan untuk acara yang terakhir yaitu acara 4 yang judulnya morfologi jamur benang dan teknik isolasi jamur benang. Jamur benang atau biasa disebut dengan kapang organisme anggota kingdom fungi jamur yang merupakan tumbuhan talus atau talopita yang tidak memiliki klorofil untuk di sampah kayu lapuk atau makanan basi. Dengan kelembaban yang cukup, jamur berkembang biak secara aseksual dengan membentuk spora.
Spora jamur yang jatuh di tempat yang lembab dan mengandung zat organik akan tumbuh menjadi benang-benang halus putih yang disebut dengan miselium atau hifa tifa. Tifa merupakan benang-benang tunggal yang berdiri dari dua macam, yaitu pipa vertikal dan hifa vegetatif. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui morfologi jamur benang melalui teknik isolasi jamur. Isolasi yang dilakukan dengan cara taburan, di mana menggunakan kapang yang ada pada tempe dan roti Rhizopus sp. Adalah kapang yang ada pada tempe, merupakan jenis fungi saprofit yang umum pada tanaman dan parasit yang terspesialisasi pada hewan Aspergillus sp. Adalah kapang yang ada keterangan merupakan mikroorganisme eukariot. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain Rhizopus sp yang ada pada tempe, Aspergillus sp yang ada pada roti PDA, alkohol, dan laktofenol. Adapun bahan yang digunakan yaitu bunsen gelas, benda, gelas preparat, pipet tetes, mikroskop, dan inkubator. Cara kerja yang pertama yaitu teknik isolasi jamur benang. Yang pertama, taburkan miselium jamur dan roti yaitu asparagus dan tempe Rhizopus sp ke dalam PDA yang telah dituangkan ke dalam petri dish. Kemudian diinkubasi ke dalam inkubator selama 24 jam. Suhu kamar yaitu 30-37 derajat Celcius. Untuk cara kerja yang kedua yaitu morfologi jamur benang. Yang pertama adalah bersihkan gelas benda dengan alkohol sampai bebas dari lemak dan debu. Kemudian ditetesi dengan larutan laktofenol pada bagian tengahnya. Ambil sedikit biakan jamur dengan jarum preparat dan kemudian diletakkan di atas gelas benda yang telah diberi larutan larutan fenol. Jika massa miselium jamur mengumpul supaya dipisahkan atau direnggangkan dengan menggunakan 2 buah jarum preparat. Kemudian ditutup dengan gelas penutup dan harus dijaga agar penutup jangan sampai terbentuk gelembung-gelembung udara dalam preparat. Amati dengan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Kemudian digambar dan kemudian dikasih keterangan. Nah, itu tadi 3 acara praktikum yang lumayan saya pahami. Tapi jujur ya, selama kelas online ini, apalagi praktikum, itu saya kurang banyak memahami karena ya kalau nggak namanya juga praktikum, kalau nggak praktikum langsung kan jadi beda gitu rasanya. Juga kurang sampai gitu ke otak. Mungkin kalau misalnya kemarin offline itu bisa lebih paham. Udah itu untuk koas favorit dan koas yang tidak saya sukai itu nggak ada sih, semua koas itu sama aja. Itu setiap koas punya plusnya masing-masing. Kalau misalnya Kak Lili itu kan cewek sendiri koasnya. Kak Lili itu enak, dia tuh cepat mengkonfirmasi, kayak yang nama-nama yang laporannya tuh ke privat gitu, nah nggak bisa jadi sama dia cepet banget konfirmasinya. Terus juga banyak memberi senggang waktu. Kemudian kayak Kak Jeremy, dia orangnya tegas, biar praktikannya nggak banyak cengkunek, mungkin dia ngomongnya belak-belakan. Udah itu Kak Haris itu orangnya to the point tapi nggak galak. Kalau dari online sih nggak galak, tapi nggak tahu juga aslinya gimana. Pesan saya untuk koas kedepannya itu agar lebih peduli lagi sama adik-adiknya. Ya mungkin kan tahun depan udah nggak pakai ini lagi, yang online lagi ya, jadi mungkin lebih mudah gitu kalau untuk diskusi. Kalau untuk tahun ini kan karena kami baru pertama juga online kayak gini, terus praktikumnya online, jadi tuh mungkin banyak ya kendalanya, jadi banyak materi yang kurang terpahami, walaupun cuman ada beberapa yang seperti yang saya jelaskan tadi. Itu aja sih, semoga lebih care lagi ke depannya sama adik-adiknya. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.